Halo great people and welcome to Great Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Masih di masa pandemi saat ini ya. Perkenalkan aku Muhammad Naufal Putra Abadi atau biasa dipanggil Naufal yang bakal nemenin kalian di podcast ini. Baik sekarang maupun kedepannya pastinya ya. Jadi stay tune terus ya di Great Talks. Ada yang spesial banget nih di podcast ini. Kali ini, karena memang ini bisa dibilang perdana podcast ya. Kita kedatangan tamu nih, Jayalah tamu, istilahnya tamu ya. Ini adalah Kak Violia Faiza. Kak Vio ini, Halo. wah tuh udah kedengeran kan suaranya tuh. Wah suaranya ada suara-suara. Wah sekali lah pokoknya. Wah Nah banget Kak ya. Vio, pasti dong. Kak Vio ini merupakan seorang mahasiswi Universitas Islam Indonesia, jurusan psikologi ya, bener ya? Iya, aku jurusan psikologi 2018. Halo. Nah, tuh udah di say hi sama teman-teman udah di say hi nih sama Kak Vio. Kenapa sih Kak Vio ini jadi tamu? Pasti bakal bertanya-tanya sih. Ini nih yang paling pentingnya di sini. Kak Vio ini merupakan founder dari Upgrade ID atau Upgrade Indonesia ini. Bener ya Kak ya? Ya, bener banget. Woi. Jadi ke depan ini kita bakal bahas Upgrade Indonesia itu sendiri. Seperti apa, bakal kayak gimana, ke depannya seperti apa. Ngapain sih bikin organisasi Upgrade Indonesia ini, tujuannya apa? Nah, gimana Kak Vio? Sehat-sehat ah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi BTW nggak usah panggil Kak sih sebenarnya. Oh Panggil ya. Vio aja nggak Ya apa-apa. oke oke Kayak kan. tua banget gitu loh rasanya. Iya nggak apa-apa lah ya. Karena kan teman-teman di sini pasti manggilnya Kak dong. Tapi kalau memang Kak Vio memang enak Vio, siap deh aku panggil Vio nih ke depannya. Iya, oke. Kali ini sekarang kesibukannya Vio ngapain aja nih? Sibukannya. Kesibukanku sekarang lagi nyari-nyari magang sih, karena aku lagi semester 7 kan, dan itu sibuk-sibuknya nyari magang, sibuk-sibuknya skripsian, dan kemarin aku baru beres banget KKN. Gitu, kesibukanku cuma kuliah aja Wow. sih. Sama satu lagi organisasi himpunan. Dan ini Oh. upgrade. Wow, tuh ya guys, lihat ini produktif walaupun pandemi. Produktif walaupun pandemi. Harus Dicontoh ya. dong. Ya, Harus bener dong. banget harus produktif. Betul Mm-mm. banget. Nah, berlanjut dari kata tadi ya, organisasi dan himpunan. Dulu tuh kayaknya kalau dilihat-lihat Vio nih pengalamannya banyak nih. Apa aja sih pengalamannya Vio sama bergabung ke himpunan dan organisasi ini? Oke, jadi nggak cuma organisasi dan himpunan aja sih. Aku pernah ikut kepanitiaan juga. Dulu tuh aku SMA tuh nggak terlalu aktif. Jadi aku tuh pas maba, aku tuh mikir kalau nggak aktif terus kayak gitu tuh kayak mau jadi apa gitu loh. Skillku tuh dapat dari mana gitu. Jadi akhirnya waktu jadi maba, aku bener-bener nyari-nyari yang kayak kepanitiaan, terus organisasi, himpunan, kayak gitu-gitu. Cuman di awal-awal itu tuh aku mikir kepanitiaan aja dulu deh gitu. Soalnya organisasi terlalu terikat kan. Maksudnya itu satu periode. Kalau misalkan kepanitiaan kan cuman beberapa bulan setelah apa namanya acaranya selesai, ya udah bubar gitu loh. Jadi dulu tuh aku ikut Histeria 2018. Itu pertama kali aku ikut kepanitiaan. Itu tuh tentang art and olahraga gitu loh. Nah, itu se-DIY. Terus yang kedua aku ngikut MUN, UII MUN Conference. Di situ aku jadi delegates officer. Terus abis itu aku lanjut ke Psycholand 2019 itu aku jadi panitia acara. Terus KAMSI, Kampung Psikologi 2019, di situ aku jadi pemandu jamaahnya. Jadi pemandu jamaah itu yang manduin kelompok-kelompok gitu loh, yang buat maba-maba gitu untuk spek jurusan. Lanjut ke
Pesta 2019 itu juga masuknya ke ospek, tapi ospek UNIF. Aku di situ jadi pemandu barisan yang suka jutek-jutek gitu loh mukanya, yang galak-galak gitu. yang Ya gitu. tegas-tegas ya. Iya Yang dong. tegas-tegas. So, Iya, wow. cuman tetap nggak bisa aja gitu loh terlalu jutek karena emang aku orangnya ramah banget. Tuh kan, Nggak aduh, bisa. ramah banget ya. Nah, ini ramah banget ya teman-teman. Jadi ketua upgrade ini dikenal ramah ternyata ya. Ya dong, lanjut. Abis dari pesta, aku udah mulai ikut organisasi tuh. 2020 aku organisasi Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Indonesia. Di situ aku baru mulai organisasi jadi staf humas atau hubungan masyarakat. Dulu dipimpin sama Mas Abib tahun 2017, angkatan 2017, lanjut ke organisasi himpunan lagi, tapi naik pangkat jadi ketua departemen pengabdian masyarakat gitu. Terus sekarang aku ini ngebentuk organisasi baru yang non profit namanya Upgrade Indonesia gitu. Wow, ini ya. Lihat ya teman-teman ya, pengalamannya banyak banget dan memang wah sekali pengalamannya ya, dari mulai SDIY itu juga diikutin juga, Moon juga diikutin. Wah, pokoknya keren banget lah ini ketua dari Upgrade Indonesia ini. Oke, berangkat dari pengalaman-pengalaman Vio ya, yang tadi dari mengikuti organisasi kampus maupun non kampus, ada kepikiran apa ya? Apa yang membuat Vio ini kepikiran buat akhirnya ngebentuk ya tadi, ngebentuk organisasi non profit. Bagaimana itu bisa terpikirkan? Oke. Jadi dulu waktu jadi maba tuh aku suka ngestok IG anak-anak kampus Universitas Islam Indonesia karena sekepo itu gitu loh. Gimana sih kehidupan di kampus, jadi anak kuliahan gitu kan. Biar ada persiapan diri gitu buat masuk jadi anak kuliahan. Nah dari situ aku lihat kok kayaknya banyak juga ya komunitas-komunitas gitu. Terus kayak mikir apa aku bisa gitu bikin kayak gini gitu kan. Pertama ya emang cuman iseng doang, tapi akhirnya lama-kelamaan ngeliat teman-teman juga pada bikin komunitas dan segala macemnya, tapi intinya sih pengen ngebantu aja sih. Aku emang dari dulu pengen kayak ngebantu teman-teman aku, diri aku sendiri buat ngedevelop diri sendiri gitu. Nggak cuman dalam aspek apa ya, kesehatan mental, kan aku masuk psikologi kan. Terus nggak cuman itu, tapi aku pengen semuanya nih bisa dikembangin gitu. Aku rasa nggak menutup kemungkinan kan kita bikin suatu wadah atau sarana yang emang ngebantu orang buat develop diri mereka gitu. Dari situ sih, awalnya dari iseng juga, tapi ya lama-kelamaan ke-trigger gitu loh buat bikin hal yang bermanfaat kayak gini, karena aku juga mikir kalau misalkan lulus mau ngapain sih, masa cuman nyari-nyari kerjaan terus habis itu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Setidaknya selagi kita nyari apa ya namanya kerjaan dan segala macamnya yang belum tentu kita dapetin, tapi kita juga bisa ngelola punya kita sendiri gitu. Aku mikirnya gitu sih. Berarti bisa dibilang awal terpikirkannya ini karena melihat ya, istilahnya terinspirasi dari teman-teman yang lain juga ya. Iya Selain betul. dari melihat kondisi-kondisi tiap mahasiswa yang ada di Indonesia ya. Karena mereka ya aku ngelihat aku nggak mau kalah dong dari mereka gitu. Mereka aja bisa, kenapa aku nggak gitu loh. Oke, wow. Mungkin ada jiwa-jiwa, wah mantap lah pokoknya ini. Berarti itu ya teman-teman ya. Jadi selain ada nggak sih selain itu kok bisa ngambil berpikir untuk memilih yang non profit aja nih, non profit organization ya jatuhnya, NGO kan. Nah kenapa nggak ngambil yang kerjasama aja dengan pemerintah nih gitu? Ada nggak Oke. terpikir itu nggak? Pertama, aku kepikiran buat bikin komunitas. Cuman kayak komunitas kan cuman sekedar komunitas mengembangkan yang lain gitu kan. Aku pengen sesuatu yang lebih high. Maksud aku bukan high kita bisa menyembuhkan diri, wah kita ini organisasi non-profit loh, bukan cuman komunitas, bukan itu. Tapi aku pengen kita tuh emang apa ya, diriin kayak suatu lembaga, cuman
tidak mengambil profit dari orang lain gitu. Namanya juga non-profit, itu semuanya dari kita sendiri gitu. Aku pengen kita tuh pure ngebantu orang-orang gitu, bukan dari orang-orang yang ngebayar kita gitu. Aku tuh pengen kita yang benar-benar ngebantu mereka gitu. Jadi makanya aku bikin apa enggak organisasi non-profit aja gitu loh. Oke, 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 oke. Menarik ya. Teman-teman bisa didengar ya. Jadi kenapa upgrade ini mengambil non-profit? Karena memang tujuannya itu memang untuk masyarakat berarti ya. Tidak kita memang istilahnya tuh kasarannya relawan ya. Bisa dibilang begitu Iya, bukan? betul banget. Bisa dibilang Nah, relawan. nah, oke. Berarti intinya tujuan awal dibentuk upgrade Indonesia ini berarti intinya apakah hanya sekedar untuk self development atau hanya untuk pengabdian ke masyarakatnya atau memang bagaimana tuh? Untuk tujuan upgrade sendiri itu mencakup banyak hal ya. Bisa buat membantu orang mengembangkan diri mereka, terus kita juga bisa menambah wawasan mereka terkait literasi digital, bisa juga dengan self development mereka, mulai dari atas sampai bawah lah istilahnya. Nggak cuma kesehatan mental doang, tapi kesehatan fisik, finansial, mungkin yang lain-lain yang dibutuhkan sama masyarakat lain itu bisa kita bantu gitu. Oh, jadi begitu ya. Tujuan dari terciptanya upgrade itu ternyata nggak cuman dari self development dan pengabdian masyarakat aja, tapi mencakup semuanya ya. Berarti apapun itu yang istilahnya bisa dibilang menolong ya, membantu menambah wawasan juga ya pada Betul, masyarakat. betul sekali. Wah, mantep banget nih kan. Nah, berangkat dari tadi udah tujuan, kemudian juga udah menceritakan latar belakang kenapa dibuatnya upgrade itu sendiri. Kan seperti yang Vio tahu ya, banyak sekali zaman sekarang ya atau saat ini itu banyak sekali organisasi-organisasi atau komunitas yang sebenarnya tujuannya 11-12, tapi mereka memang punya identitasnya sendiri-sendiri. Nah, aku pengen nanya banget nih, upgrade Indonesia sendiri itu apa yang membuatnya beda dari organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang setipe, sejenis seperti itu? Oke, jadi memang banyak ya, mau komunitas, mau organisasi non-profit, ataupun yang profit, itu banyak yang sama kayak upgrade 11-12, benar kata Nopal tadi. Tapi perbedaan kita adalah kita mencakup semua aspek gitu, semua aspek kehidupan. Tidak hanya membicarakan tentang kesehatan mental aja, atau kesehatan fisik aja, atau finansial, atau cara-cara tips-tips yang lain, yang itu mungkin udah banyak gitu, yang di-share sama platform-platform yang lain gitu. Tapi yang membedakan kita dari mereka, yaitu kita mencakup semuanya gitu, tidak hanya satu persatu aspek. Tuh. Intinya identitas dari upgrade itu sendiri sekali lagi berarti mencakup semua hal ya, bukan hanya fokus dalam satu topik ya. Iya, betul sekali. Berarti topik apapun itu yang memang bisa membantu dan menambah wawasan itu bakal dimanfaatkan oleh upgrade itu sendiri ya. Iya dong, pasti Oh, itu. oke. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Ini berarti upgrade ini bisa wow banget sih karena satu dia non profit ya, udah jelas-jelas karena memang niatnya itu istilahnya relawan. Kita benar-benar niat upgrade itu benar-benar niat buat ngebantu masyarakat yang ada. Apalagi sekarang era digital ya, yang pastinya itu perlu banget jangan sampai buta digital gitu kan. Kalau buta digital Betul. sayang banget ya. Bener nggak, Kak Fio? Bener banget. Nah, bener banget. Bener banget. Zaman sekarang emang banyak beredar hoax yang kadang di-share sama orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kita harus aware sama itu. Tuh. Nah, begitu teman-teman. Oke, kemudian kan tadi udah jelasin juga nih identitasnya dari upgrade sendiri. Nah, sekarang gimana caranya biar identitas itu tetap bertahan sih di era-era digital saat ini gitu loh. Apalagi tadi identitasnya udah dibilang hampir semua dipegang ya istilahnya. Semua bidang itu bakal ada di upgrade itu sendiri. Kira-kira gimana ya cara biar survive-nya itu buat Oke. mempertahankan identitasnya? Oke.
untuk mempertahankan identitas kita sebagai Upgrade Indonesia, yang pertama itu kita harus tetap berada di track visi misi Upgrade Indonesia sendiri dan tujuannya apa. Terus yang kedua, kita juga harus benchmarking ya, maksud aku kita harus melihat nih platform-platform yang ada di luar sana. Kita lihat apa ya yang masih kurang dari kita gitu. Kita bisa lihat dari mereka, tapi bukan untuk diimitasi, bukan untuk diplagiasi. Nah, dari situ kita bisa develop nih organisasi kita. Gimana caranya supaya kita bisa bertahan di antara platform-platform yang lain yang sejenis. Lalu kita harus tetap bersyukur aja sih kalau misalkan kita pasti bisa maju, tetap optimis aja dan jangan jadiin kekurangan itu sebagai sebuah kegagalan dan sebuah tujuan kita untuk mundur gitu. Jadi itu enggak banget sih. Kita boleh benchmarking dan segala macamnya, kita boleh introspeksi, tapi jadiin itu pelajaran gitu. Baru kita harus mulai develop lagi, mulai bersyukur lagi, dan bisa lebih maju gitu. Dan tetap fokus sih. Wah, itu udah ada pesan-pesannya juga tuh di balik dari caranya how to survive ya. How to survive Iya dong. di tengah era digital saat ini seperti itu. Nah, iya. Apalagi ya? Oke, aku pengen nanya juga nih, kira-kira kan dari tadi nih kita lari ke belakang lagi ya. Jadi kan tadi kan kita lihat ini Vio ini bisa dibilang produktif dan selalu berkembang pastinya ya. Oke. Ini how to sih bisa seproduktif itu, coba dong. Ini lagi pandemi, istilahnya orang males kan. Yaelah, siapa sih, aku pun kadang males gitu. Gimana caranya biar produktif dan selalu punya semangat buat berkembang gitu. Jadi ini lebih ke tips and trick ya jadinya ya. Yes, benar. Oke, jadi tips dari aku yang pertama, bangun pagi. Please harus bangun pagi guys, meskipun di zaman-zaman pandemi kayak gini, atau mungkin gimana ya, ngerasa males itu menggerogoti tubuh kalian, tapi benar-benar harus bangun pagi guys. Gimana ya, bangun pagi itu bisa bikin kita positif gitu loh vibes-nya. Dan bangun pagi itu bisa memunculkan ide-ide yang inspiratif, yang kreatif, kayak gitu. Jadi bangun pagi, terus abis itu kita netepin nih, kira-kira kita mau apa ya. Gak perlu ditulis juga gak apa-apa. Yang penting kalian tahu nih hari ini kalian mau ngapain gitu. Jadi kayak semacam buat to-do list, mau ditulis, mau enggak juga, it's up to you. Tapi yang penting harus netepin tuh, kalian mau ngapain hari ini. Mulai dari hari ini aja. Besok-besoknya besok lagi dipikirin gitu. Lanjut ke netepin tuh prioritas kalian, mana dulu ya yang harus dikerjain gitu. Karena kalau nggak netepin prioritas, ntar kita bingung gitu mau dikerjain yang mana dulu nih. Karena takutnya malah crash dan malah jadi nggak fokus, malah jadi nggak optimal gitu ngerjain sesuatu. Lanjut setelah menetapkan prioritas, fokus harus tetap on the track gitu. Nggak boleh lari nih dari misalkan hari ini kita mau ngelakuin apa, udah di situ aja. Mikir besok-besoknya tuh besok-besok lagi gitu. Nah, abis itu kita harus tetap optimis nih. Kita pasti bisa ngelakuin apa yang harusnya kita lakuin hari itu. Gitu. Wow, jadi seperti itu nih teman-teman nih. Tips dari langsung ketua upgrade ya, yang jelas-jelas produktif dan selalu berkembang. Bangun pagi, buat to-do list, prioritasin, fokus ya kan. Yep. Ini memang bisa dibilang 4 ini kalau dimulai dari awal pasti ke belakang bakal terbiasa ya. Iya dong, iya. Dan jangan lupa tetap optimis juga. Nah, itu. Oke, mungkin itu bisa jadi sekalian pesan ya buat generasi-generasi muda sekarang. Generasi milenial atau Gen Z pastinya ya. Karena kalau bukan dari kita, ya siapa lagi gitu loh buat meneruskan bangsa ini. Wah, bener banget. Ini guys, ketua upgrade ini. Memang. Oke, sebelum kita akhiri, ini kira-kira ada yang mau dipromosiin nggak sih nih? IG mungkin? Atau IG Vio juga nggak apa-apa. Oke, sebelum IG aku ya, aku mau nawarin kalian siapa yang mau ikutan rekrutmen
untuk upgrade Indonesia sendiri bentar lagi mau buka, insya Allah tanggal 24. Ikutin aja ya guys, jangan lupa dicatat tanggalnya, terus jangan lupa follow IG-nya upgrade.id, jangan lupa di like juga, terus kalau mau di komen juga nggak apa-apa, terus jangan lupa follow IG aku, ya Faiza aja, gampang kan? Nah tuh, tadi udah dibilang ya, upgrade ini bakal oprek atau open recruitment tanggal 24. Jadi stay tune terus di IG-nya tadi apa? Upgrade.id. Upgrade.id. Dan juga jangan lupa follow Vio ya. Tadi udah dikasih tahu tuh, Violia Faiza. Barangkali ada yang pengen follow, nanya-nanya, apapun itu, insya Allah bakal dijawab ya nggak? Iya dong, pasti itu. Siap deh kalau begitu. Oke, mungkin kita sampai sini dulu aja kali ya, Vio. Oke, makasih loh, Vio. Udah mau meluangkan waktunya nih ditanya-tanya begini kan. Siapa tahu lagi sibuk dan produktif. Enggak, santai aja sama aku mah. Oke deh, kalau begitu aku Noval. See you, great people. Bye.